Gini teman-teman semua, hari ini, malam ini, 2 minggu lalu kita berkumpul di Suwana Hall. Bicara soal mengapa memilih Jokowi. Malam ini kita bicara memantapkan memilih Jokowi. Dan yang hadir ribuan di ruangan ini. Saya masuk tadi tidak membayangkan luar biasa. Dan apa yang membuat orang-orang waras ini mau kumpul gitu. Apa yang membuat ini? What makes you do this? Lihat tadi semuanya, semua yang datang ke sini. Dan teman-teman, ini bukan hanya di Jakarta, ini di Ngawi, ini di Jember, ini di Kediri, ini di Bantul, ini kemarin di Garut, Ciamis, di banyak tempat. Dan semuanya teman-teman, semuanya hadir ingin melakukan perubahan untuk Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa tanggal 9 Juli besok, bukan saja pemimpin baru, tapi muncul suasana baru, aura baru untuk Indonesia kita. Jadi, teman-teman, saya terus terang membayangkan, ini yang mungkin disebut sebagai gerakan. Ini yang namanya gerakan. Semua orang merasa memiliki, semua orang merasa ingin terlibat, dan semua orang tak bertanya saya akan dapat apa. Semuanya bicara, what can I do to make it win? Bagaimana saya bisa mengubah Indonesia? Nama-nama kita semua yang di panggung kita dikenal, nama-namanya ada. Semua yang hadir di sini, semuanya. Baik yang di sini di semua tempat, saya mau melakukan sesuatu. Ini momentum untuk perubahan. Ini momentum untuk Indonesia lebih baik. Ini momentum untuk kita merasakan bahwa kita bangga bisa menjadikan orang baik menjadi pemimpin di Republik ini. Itu yang kita munculkan. Jadi terus terang saya merasa ini seperti gerakan. Dan saya membayangkan kita semua di sini kumpul, alhamdulillah yang sudah berada di ruangan ini, yang sudah bisa berkumpul, relatively doing well. Iya kan? Relatively doing well. Apa sih yang membuat kita melakukan ini? Saya jadi merasa ini seakan dilihat kembali perjalanan sejarah Indonesia. Seakan diputar lagi. Saat kita baru merdeka, yang mendeklarasikan kemerdekaan itu hitungan jumlahnya sedikit. Beberapa orang saja. Tetapi perasaan bahwa kita akan menjadi lebih baik, kata-kata mereka, pikiran mereka itu menular ke seluruh Indonesia. Dan rame-rame orang iuran. Ada yang iuran tenaga, ada yang iuran pikiran, ada yang iuran harta, ada yang iuran darah, dan tak sedikit yang iuran nyawa untuk membuat Indonesia lebih baik. Itu di seluruh Indonesia. Dan teman-teman bayangkan, ketika itu dilakukan, tak ada yang tanya, saya iuran ini nanti anak saya dapat apa ya di Indonesia ini. Karena itu saya usul teman-teman, ini udah lewat sih. Tapi puasa menjelang puasa tahun depan. Take a note, menjelang puasa tahun depan. Sesekali pada saat nyekar, Anda datang ke Taman Makam Pahlawan. Sesekali. Ini kita semua well to do, alhamdulillah. Datang ke Taman Makam Pahlawan. Lalu Anda perhatikan, mayoritas orang yang nyekar ke sana, datangnya naik apa? Apalagi kalau Anda datang ke Taman Makam Pahlawan di luar Jakarta. Saya kebetulan dulu tinggalnya di Jogja. Suka lihat fenomena ini. Di Jogja itu yang dimakamkan di sana bukan yang pejabat-pejabat, tapi yang dulunya memang menjadi pejuang. Di Jogja terasa sekali. Yang datang ke sana mayoritas datang dengan kendaraan umum. Dengan sepeda motor, rombongan rame-rame. Orang tua mereka iuran nyawa untuk Republik ini bisa berdiri. Tapi janji kita pada mereka belum terbayar. Kita semua yang sekarang berada di sini sudah mendapatkan itu semua. Belum tentu kita pernah iuran sesuatu untuk Republik. Hari ini kesempatan untuk iuran itu terbuka. Kesempatan untuk perubahan itu muncul. Dan sekarang kita semuanya ingin melakukan sesuatu. Kalau ini terjadi, apa sih yang membuat satu orang loh? Kalau dipikir-pikir, satu orang bukan? Apa yang muncul? Hope. Harapan bahwa Indonesia akan lebih baik. Dan harapan itu diiringi apa? Diiringi dengan orang berintegritas. Karena itu kemudian kita mau melakukan sesuatu. Karena kita tahu pada dia kepercayaan itu bisa dititipkan. Lalu kita semua ingin sama-sama memastikan itu terjadi. Begitu seseorang baik itu menjadi pemimpin,
Begitu orang baik jadi pemimpin, kita semua terpanggil untuk memastikan mereka bisa bekerja dengan baik untuk Indonesia. Kita semua pasti terpanggil. Jadi saya membayangkan, teman-teman, saya membayangkan bila nanti terpilih Pak Jokowi, dia akan bekerja, insya Allah, amin. Dia akan bekerja tidak sendirian. Dia akan bekerja dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang Indonesia yang mengatakan kami ingin Indonesia lebih baik. Programnya nggak sendirian. Yang menjadi masalah selama ini adalah kita semua tidak punya perasaan memiliki atas masalah yang ada di Indonesia. We don't own the problem. Kenapa? Karena seluruh masalah itu diambil alih sama negara. Bahkan upacara 17-an pun, nanti Anda lihat upacara 17-an itu. Kami suruh rakyat menonton negara berupacara. Iya, kita nggak merayakannya. Negara merayakan dan kita menonton. Alhamdulillah itu bapak-bapak upacara di situ. Kita kan tidak merayakan. Begitu banyak urusan negeri ini di take over oleh negara. Kenapa? Karena pemimpinnya posisinya adalah it is our problem, your job, pay tax, vote, criticize and praise. But do nothing. Apa Mas? Bayar pajak, nyoblos, mengkritik atau memuji. But don't do anything. Gak usah terlibat, don't get involved. Sekarang muncul pemimpin baru seperti Jokowi yang membuat kita ingin melakukan yang kelima, getting involved to get better Indonesia. Itu akan muncul. Jadi coba, tadi banyak sekali yang bilang kan, nggak pernah tuh pemilu mau ikut-ikut, biasanya nonton aja. Kenapa kok terpanggil? Ada orang baik sedang berjuang, maka orang baik lainnya memilih membantu untuk memastikan dia bisa menang. Jadi kita semua merasa nih ada orang baik ini di sini. Karena ada orang baik kita percaya kita lakukan. Dan teman-teman, di negeri yang berdemokrasi, pilarnya beda dengan negeri yang otoriter. Kalau negara yang otoriter, pilarnya itu rasa takut, fear. Tanpa fear, authoritarianism akan deteriorate, akan hancur. Karena pilarnya adalah rasa takut. Indonesia pernah kan mengalami rasa takut itu? We don't need fear anymore. We do not need fear anymore. Pilarnya rasa takut. Dan di Timur Tengah sekarang jadi bukti. Rejim-rejim otoriter itu tumbang. Kenapa? Karena rasa takut telah hilang. Rasa takut telah hilang. Dan Twitter, Facebook berjasa menumbangkan rasa takut pada rejim di seluruh Indonesia. Nah, di negeri yang demokratis, pilarnya adalah trust. Kepercayaan, trust is the pillar of a democracy. Tapi trust ini tidak bisa jalan kalau tidak ada orang yang berada di negara, di pemerintahan yang kita bisa percaya, bukan? How can we trust the system if the leadership is not being trusted? Terus muncul orang baik ini. Yang tadi diceritakan nggak kelihatan kayak wali kota. Kalau ketika udah jadi gubernur udah terkenal, bukan? Tapi waktu jadi wali kota kan nggak kelihatan. Kalau dia ini wali kota agak unik, bicara singkat, terus sampaikan dengan kosakata yang sederhana. Mendadak kita melihat, kok lain ya? Kalau yang banyak sebelumnya jadi pemimpin itu harus kelihatan intelektual. Ya itu lagi puber intelektual sih. Gitu. Makanya kalau sekolah dokter jangan tua-tua, muda-muda aja gitu. Dan masih abstain katanya Mas. Ilmunya pertanian loh Mas, nanti berubah itu nanti. Gini, kembali ke sini. Jadi yang perlu dipikirkan adalah kemudian bagaimana ketika orang baik itu muncul, membuat kita menjadi percaya. Di Indonesia hari ini kita krisis kepercayaan. Ketika pemimpin berkata, kita berpikir apa ya kepentingannya. Bahkan tadi ada ide bagus sekali. Gimana kalau besok pakai lencana Garuda Emas katanya. Garuda Emas. Kan itu ide bagus tuh.
Tapi kan sebagian mikir, dia bisnis apa ya? Kan gitu. Jadi karena trust kita itu udah agak rendah gitu loh. Ya. Udah agak rendah trust kita. Loh ide bagus kok gitu. Ini saya cerita sedikit ya, let me tell you a story. Ini betul kejadiannya. Mungkin bagi yang udah agak senior kenal. Saya kenal satu orang namanya Imaduddin Abdurrahim. Mungkin Bang Imat ya. Bang Imat yang di Bandung pasti kenal. Bang Imat itu dulu trainer di Salman. Saya pembimbing Salman dan lain-lain. Nah, saya tahunya Bang Imat itu dari buku namanya Kuliah Tauhid. Waktu saya masih kuliah itu baca Kuliah Tauhid. So I'm a bit religious then. Agamis ya Mas ya? Nah, baca buku Kuliah Tauhid. Bukunya itu cukup tegas lah kalau untuk bacaan waktu itu. Dan setahu saya beliau ulama. Satu ketika ke Jogja, saya panitia acara, tugasnya penjemputan. Saya jemput beliau, lalu ngobrol di jalan. Jadi buat teman-teman yang suka panitia-panitia, jangan harus jadi ketua. Jadi bagian penjemput, paling banyak interaksi dengan tamu. Betul itu. You benefited more than anybody else. Gitu. Jemput di airport, ajak makan, ini udah paling banyak. Nah, saya ngobrol sama Bang Imat. Terus Bang Imat, saya tanya, Bang, saya ini baru tahu akhir-akhir ini, bahwa Bang Imat itu adalah insinyur listrik. Ternyata dia insinyur listrik. Terus saya tanya, kenapa kok belajar listrik? Why? Terus Bang Imat bilang, dulu saya SMP atau SMA, ada peresmian Bendungan Asahan di Sumatera Utara. Rumahnya beberapa jam dari Bendungan Asahan. Katanya yang meresmikan adalah Bung Hatta, Muhammad Hatta. Lalu, ya itu harus digaris bawahi itu. Sensitif memang ini nyebut nama itu. Soalnya burungnya di dada Mas, Ya. pakai sensitif kan? Sensitif. Muhammad Hatta yang kelahiran Bukit Tinggi ya, itu dipastikan itu. Nah, jadi katanya semua anak laki-laki, orang laki-laki dan anak-anak berjalan kaki ke sana kenapa? Ini tahun 50-an kira-kira. Mereka semua ingin lihat wajah Bung Hatta. Belum ada televisi, belum ada macam-macam lah. Mereka ingin lihat wajah pemimpin dari Sumatera. Jadi Bung Hatta pidato, semua orang mendengarkan. Dan Anda harus bayangkan pidato Bung Hatta. Beda sama Bung Karno. Pidatonya itu datar. Rata, datar. Tapi very substansial. Kalau ada yang pernah mendengarkan rekamannya, itu ada di Arsip Nasional, Jalan Ampera. Kalau ada yang semangat mencari gitu. Silakan di sana ada gitu. Jadi ada petunjuknya, nggak ada di Google soalnya itu ada di sana. Nanti lalu Bung Hatta dalam pidato itu mencerita, atau Bung Hatta mengatakan begini, ini bedanya Bung Hatta. Bung Hatta itu seorang ekonom. Dia mengatakan, Indonesia ke depan untuk membangun memerlukan banyak listrik. Dan kita harus membangun lebih banyak bendungan seperti Bendungan Asahan. Karena pembangunan ini membutuhkan energi listrik yang amat banyak. Lalu Bung Hatta mengatakan, kita memerlukan insinyur-insinyur listrik. Dan apa yang terjadi? Semua anak pulang ingin jadi insinyur listrik. Karena kata Bung Hatta. Coba kita lihat, what is happening? Bung Hatta bilang, tidak ada orang yang mendengar itu bilang, bisnisnya Bung Hatta apa ya? Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Nggak ada. Nggak ada. Mbak sabar. Bukan itu. It's okay Mas, it's okay. Nggak ada. Dan tidak ada satupun orang yang berpikir, backingnya Bung Hatta siapa ya? Mafia listrik? Enggak. Lumpur Mas, jangan lupa lumpur. Nggak ada itu semua. Coba teman-teman perhatikan, apa yang terjadi? Kata-kata pemimpin didengar dan dijalankan. Why? There was an unconditional trust pada pemimpin. Unconditional trust. Jadi ketika pemimpinnya mengatakan Indonesia harus melakukan A, B, C, D, F, G. Bang Imat yang anak SMA ini, dia mengatakan saya harus terlibat. Saya mau jadi insinyur. Kenapa? Karena itu kata pemimpin saya. Di situ kita memerlukan pemimpin bersih. Pemimpin yang kata-katanya kemudian kita dengar. Kenapa? Karena kita tahu
bahwa dia mengatakan ini untuk Indonesia, bukan untuk dirinya. Di situ kekuatan Jokowi. Di situ kekuatan seorang pemimpin seperti Jokowi. Dan ini teman-teman sekalian yang harus kita jaga. Begitu Jokowi, makanya tadi saya katakan, begitu Jokowi jadi pemimpin, semua orang mau terlibat. Bang Imad begitu, sampai ke Jakarta, kuliah di ITB, masuk listrik, ternyata nggak cocok. Itu soal lain tuh gitu. Itu passion mas namanya, itu passion. Oh itu passion ya namanya itu. Tapi kan inspired, bukan mau melakukan sesuatu. Dan di situ letaknya, Indonesia sekarang penuh dengan nuansa pesimistik. Bahkan tudingan pada anak muda tidak peduli. Siapa bilang anak muda tidak peduli? Lihat yang ada di ruangan ini, lihat yang di mana-mana. Tahun lalu bapak-bapak purnawirawan TNI itu mengundang saya untuk bicara soal peringatan 1 Juni. Pertanyaan mereka begini, masihkah anak muda Indonesia peduli Pancasila? Saya katakan, bapak-bapak masih sangat peduli. Cuman bedanya, Bapak sekalian, radarnya bapak-bapak itu tidak bisa menangkap frekuensi baru anak-anak muda Indonesia. Jadi, ini yang begini nih. Kan namanya misalnya gerakcepat.com. Bapak-bapak tidak menangkap di website. Jadi mana mereka kok nggak kelihatan gitu. Poinnya adalah kita masih. Dan ini hanya bisa terjadi kalau ada pemimpin yang bisa dipercaya. Jadi saya melihat Rene, fenomena ini semua mau turun tangan. Semua mau terlibat. Semua mau melakukan sesuatu. Karena tahu ada orang bisa dipercaya yang akan menjalankan itu. So let's make it happen. Let's make it happen. Kita pastikan bahwa kita bisa dan kita semua saya jamin akan bangga. Saya jamin bangga. Ini adalah persimpangan sejarah untuk Indonesia. Persimpangan sejarah. Kita semua terlibat. Ada yang bilang tadi Dira tadi mana Dira? Hai Dira. Seminggu nggak ketemu anak. Buat ibu anak usia 16 bulan, that's tough. Very tough. Tapi Dira dan semua yang sedang bekerja ini tidak sedang berkorban. Tidak sedang berkorban. Ini sedang mengambil tanggung jawab. Sebuah kehormatan untuk mengubah Indonesia. Oh, it's an honor. Jadi kita melakukan ini karena kita tahu this will make a change. Dan buat Indonesia seperti sekarang, nanti, suatu saat nanti, kita akan menjawab pertanyaan anaknya Dira nanti, one day. Seperti kata Dira tadi, one day we'll ask a questions. Mama, ketika Indonesia sedang berubah di tahun 2014, ketika Indonesia penuh dengan politik uang, ketika Indonesia relawan adalah bayaran, where were you, Ma? Anda akan mendapatkan pertanyaan itu. Karena di masa depan Indonesia insya Allah sudah nggak banyak korupsi lagi. Udah gak banyak korupsi. Dan pada masa itu menengok ke belakang. Di masa dulu penuh korupsi. Di mana masa penuh itu. Where were you? Mereka yang ikut terlibat akan dengan bilang, maaf terpaksa terlibat. Terpaksa. Waktu itu saya memang menerima perintah untuk terlibat. I was part of a problem. Saya gak melawan, tapi perintah ya, bukan inisiatif sendiri. Ya. Tapi mereka yang memilih untuk berjuang, mereka memilih untuk melawan, mereka yang tak membiarkan orang bermasalah melenggang, bisa berkata pada saat Indonesia merubah, I am part of the movement, I am part of what make it happen. Saya membuat ini berubah. Jadi bisa bilang, ibumu mungkin tak terkenal, ayahmu mungkin tak terkenal, tapi satu hal yang pasti, ayah ibumu tak pernah menjadi bagian dari masalah di Republik ini. Itu yang kita miliki. Gitu Rene, kelihatannya. Saya ingin komentari nih soal ini. Soal dibilang bahwa Pak Jokowi meninggalkan Jakarta. Meninggalkan Jakarta. Coba siapa yang pernah baca naskah Sumpah Gubernur DKI?
Apakah Pak Jokowi melanggar Sumpah Gubernur Jakarta? Tidak. Semua yang pernah baca pasti akan bilang Pak Jokowi tidak melanggar Sumpah Gubernur Jakarta. Dan Pak Jokowi juga dikatakan boneka. Katakan boneka. Kalau saya tanya di sini pasti semuanya bilang bukan, ya kan? Bukan boneka. Tapi bagaimana membuktikannya? Belum terjadi kok. How do you prove it? Kan tujuan nanti kalau jadi presiden akan jadi boneka, kan begitu? Ketika kita bilang tidak, how do we prove it? Oke, sekarang yuk kita ingat-ingat. Apakah ini tudingan pertama? Bukan. Pada saat tahun 2012, Pak Jokowi mau maju menjadi gubernur Jakarta, Pak Jokowi dikatakan bonekanya Prabowo. Ya, dan kita lupa. Majalah Tempo, covernya bagi dua. Separuh Prabowo, separuh Jokowi. Apakah dugaan bahwa Jokowi adalah bonekanya Prabowo terbukti? Tidak, Jokowi bukan saja bukan boneka. Dialah yang menghentikan Prabowo menjadi presiden. Jadi gini, kalau orang mengatakan sesuatu yang akan terjadi, let's look back apa yang sudah terjadi. Past behavior, predict future behavior. Dan tudingan di masa lalu tak terbukti. Tudingan kali ini tak akan terbukti lagi. Sama aja. Gitu ya. Jadi Ibu itu tidak meninggalkan. Kalau Pak Jokowi pindah jadi gubernur Jawa Barat, namanya meninggalkan orang Jakarta. Tapi kalau Pak Jokowi menjadi presiden, maka Pak Jokowi akan bisa juga menyelesaikan masalah di Jakarta. Gitu ya. Terus tadi, namanya siapa tadi mahasiswaku? Dian. Kau membuatku bangga malam ini. Iya loh, ini mahasiswa semester ketiga, coba bisa tanya begitu, bisa nulis blog. Para Madinah betul Anda ini. Loh, gak apa-apa dong promosi sebentar, promosi. Anyway, tapi nggak boleh bertanya, gimana membuat sustainable? Gimana membuat sustainable soal ini? Sebenarnya teman-teman, kita semua punya pekerjaan masing-masing. Kita semua punya pekerjaan masing-masing. Ada yang punya profesi, jam 8, jam 5 ada pekerjaannya. Nih Anis, saya, kayak contoh nih. Saya seorang ayah, saya seorang suami, saya seorang rektor. Tambahin lagi, saya ada aktivitas sosial, aktivitas macam-macam tersebut. Tapi satu yang jarang kita masukkan di dalam posisi itu adalah saya warga negara Indonesia. Itu yang sering gak muncul. Jadi sebagai ayah saya melakukan A, sebagai suami saya melakukan B. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Saya gak bisa bilang sama istri saya, Fer, hari ini gak mau jadi suami dulu ya. Gak bisa. You can do that. 24 hours. Tapi sering kita tidak memasukkan di dalam komponen tugas kita sebagai manusia yang berada di Republik ini, bahwa kita warga negara Indonesia dan kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia. Itu yang harus dimunculkan. Tapi teman-teman, itu gak otomatis. Itu hanya mau terjadi kalau ada, istilahnya tadi, momentum. Momentum itu bisa dijaga jika ada kepercayaan pada yang memanggil. Pikir Pak Jokowi misalnya ya, satu saat beliau terpilih. Yuk kita se-Indonesia melakukan A, melakukan sesuatu. Mau gak kita bergerak? Mau, karena kita tahu this is not about him, this is about all of us. Karena itu kita mau melakukannya. Seperti cerita tadi, ketika Bung Hatta bilang, Muhammad Hatta bilang, soalnya nanti kalau di crop jadi bahaya itu, dipotong gitu kan. Ketika Muhammad Hatta mengatakan, kita membutuhkan insinyur listrik. Coba teman-teman ingat-ingat, kapan kali terakhir ada pemimpin di Indonesia berbicara langsung pada anak-anak muda untuk masa depan. Apalagi sekarang ini, kita di dunia digital, dunia kreatif. Pak Jokowi ngomong langsung, bahkan di 9 item kemarin disebut soal digital dan kreatif. Komunikasi seperti ini, dan jadi menurut saya, kalau ini nanti berhasil tanggal 9, insya Allah momentum itu kita jaga sama-sama dan nanti kita bisa berkelanjutan, gitu ya. Yuk, silakan Mbak. Soal
isu mampu dan tidak mampu dan bagaimana bisa sekolah. Teman-teman, cara kita mengelola pendidikan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengasumsikan kita berada di tempat yang urban dan heavy population. Our education itu sangat urban oriented dan berasumsi kita berada di tempat yang padat penduduk. Jadi bayangkan Indonesia yang arkipelagik seperti ini. Kepulauan, tapi cara mengatur sekolahnya adalah dengan cara kontinental dan dengan cara padat penduduk. Jadi ketidakterjangkauan itu bukan hanya biaya, tapi juga jarak. Kalau biaya kita semua udah tahu nih biaya. Tapi kalau sekolahnya untuk berangkat itu bolak-balik perlu ongkos yang lebih besar dari gaji bapaknya, terus siapa yang mengirim anaknya sekolah? Jadi akses pada pendidikan itu dua, biaya yang tadi sudah disebut, yang kedua adalah geografis. Teman-teman sadari kalau kita masih di Jawa masih lumayan nih. Jawa saja Lebak sudah bermasalah tuh. Itu masih di Jawa tuh. Begitu Anda keluar Jawa langsung akan menyaksikan, masuk ke pegunungan langsung akan menyaksikan bahwa di Indonesia hari ini terlalu banyak anak-anak tidak bisa sekolah. Biaya dan jarak. Dan tiga itu jadi satu. Kesehatan, pendidikan, itu akarnya transportasi. Kalau Anda punya masalah transportasi, otomatis Anda punya masalah kesehatan. Langsung punya masalah pendidikan, otomatis sudah. Jadi menyelesaikannya begitu. Terus yang kedua soal biaya. Pak Jokowi kemarin menggariskan akan buat undang-undang pendidikan sampai 12 tahun. Dari PAUD, SD, SMP, SMA. Yang itu di cover semuanya. Dan menggunakan kartu, saya pintar. Kemarin banyak dikritik tuh waktu debat karena mengeluarkan kartu. Agak sering. Lalu yang pihak sana bilang ini apa sih kok seperti salesman kartu. Teman-teman yang mengatakan itu tidak pernah merasakan ditolak di rumah sakit karena tidak ada biaya. Benar. Coba Anda bayangkan ya, misalnya nih, negara sudah mengatur, bila Anda kena demam berdarah, masuk rumah sakit, maka negara menanggung, bila itu kelas 3, misalnya begitu. Itu aturan. Lalu ibu bawa anaknya demam berdarah ke rumah sakit, lalu ditolak oleh rumah sakit, lalu si ibu mengatakan, saya berhak. Rumah sakit tanya, dari mana ibu buktinya bahwa ibu berhak? Terus pada saat itu dia bilang, saya nggak punya bukti, saya dengar pengumumannya. You cannot answer. That card give the power. Yes. Memberikanlah. Jadi di sini yang menurut saya diubah. Kenapa? Saya pun belajar. Kenapa yang menarik dari Pak Jokowi? Dia melihat dari sisi ujungnya. Kita biasanya bicara tentang pelayanan itu dari sisi sistemnya. Kita bangun sistemnya seperti apa? Kita semua nih yang pada kerja punya asuransi kesehatan bukan? Mau nggak diberitahu? Ini asuransinya, coveragenya ABCDFG. Ini daftar rumah sakitnya, tapi nggak dikasih kartu. Ayo, nggak dikasih kartu. Tapi ada loh coveragenya, don't worry. Don't worry. Ini announcement dari manajer HRD ini. You are covered. Gak mau pasti Anda minta kartu, bukan? Karena itu proof kalau Anda di lapangan. Nah perspektif seperti ini yang menurut saya akan muncul lebih sering jika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Jadi kartu itu 12 tahun. Jadi dia tidak bicara BPJS-nya, jaminannya, itu lebih di ujungnya. Nah urusan negara adalah memastikan sistemnya benar. Tapi buat rakyat kan dia gak mau tahu sistemnya apa. Anda kan juga gak mau tahu perusahaan itu asuransinya apa, kan gak mau tahu bukan? Itu urusan Anda. Saya sebagai employee get the benefit of health protection. Tapi bagaimana mengurusnya, that's your business. Nah kita kebanyakan jelasin bisnis ini, mengurusnya. Rakyatnya bingung dan gak dapat. Ini kembali kepada pendidikan tadi, 12 tahun. Terus bagaimana pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi memang harus kita ubah. Sekarang ini pendidikan tinggi itu, saya sering cerita sama teman-teman. Kalau anak-anak Indonesia dibagi dalam 4 kuarter. Kaya, miskin, nilai tinggi, nilai rendah. Saya sering sekali bilang, kalau Anda berlatar belakang keluarga kaya dan nilainya tinggi, aman tidak? Aman sekali. Kalau keluarga kaya nilainya rendah, aman tidak? Aman lah, orang tuanya ngurusin. Nilai berapapun they will take care. Sekarang muncul,
nilainya tinggi tapi miskin. Nah, di sini tanda tanya. Tanda tanya nih. Kalau ada beasiswa, kalau ada kemudahan baru dapat. Sekarang yang keempat. Nilai rendah dan miskin. Coba sekarang kita pikirkan. Teman-teman semua, Anda harus bayangkan. Pendidikan yang dijanjikan pada bangsa Indonesia adalah pendidikan untuk semua kelompok. Bukan salah satu kuadran yang ada di situ. Bukan salah satu kuadran. Jadi, solusinya apa? Solusinya adalah untuk sampai SMA di cover, universitas bila diterima maka mendapatkan beasiswa. Hari ini yang mendapatkan beasiswa baru sekitar 400.000. 400.000 mahasiswa, 400.000 kalau tidak salah. Nanti harus cek angkanya nih. Dari 4,5 juta orang mahasiswa. Angkanya masih terlalu kecil. Karena itu, kalau saya dulu kuliah di Gajah Mada, saya masuk kuliah bayarnya SPP per bulan, per semester 97.000. Negara membiayai 1,1 juta. Tapi saya hanya bayar 10%-nya. Kalau hari ini ada orang yang mengikuti jejak saya, nggak bisa. Karena dia tidak lagi bayar dengan angka yang nilainya 10% dari total biaya. Nah ini solusinya dengan memberikan beasiswa. 0 sampai 12 full coverage, lalu perguruan tinggi, bila Anda diterima, di situ kemudian memuncul beasiswa untuk anak-anak. Jadi harapannya bisa masuk ya. Nuklir. Terus terang saya belum pernah mendiskusikan nuklir sama Pak Jokowi jarang ngomong nuklir soalnya Mas. Setahu saya jarang Mas. Nanti saya tanyakan Mas ya. Nanti saya kasih kabarnya ya. Soalnya kalau saya jawab nanti kalau salah bukan? Tapi pendapat pribadi boleh ya. Bukan sebagai juru bicara. Jangan di-quote kata Pak Jokowi. Saya pendapat nuklir is needed. Tapi kita harus pikirkan juga tentang sumber-sumber yang ada senyatanya di Indonesia. Panas bumi misalnya. Tentu matahari, tapi panas bumi dan coal itu sebetulnya batu bara kita dari sisi biaya murah. Panas bumi itu sesuatu yang menarik. Yang sebenarnya tidak kalah dengan nuklir. Yang saya sering khawatirkan bukan soal nuklirnya. Nuklirnya bisa safe. Saya sering takut di Indonesia itu soal perawatan. Perawatan, ngerawat rumput aja belum aman kok gitu. Ya kan? Bis masih belum aman. Perawatan, not the technology, tapi perawatan. Selama kantor perawatannya masih belum bersih, jangan berikan risiko terlalu besar untuk seluruh bangsa. Perawatan, not the technology. Jadi kita kan nggak kepengen tahu bilang mohon maaf ya, jeder gitu, nggak mungkin. Terus mukanya hijau Mas. Nggak bisa. Jadi bukan teknologinya, no questions on the technology, tapi attitude kita sebagai bangsa soal perawatan, we're not good yet. Kalau disiplin kita soal perawatan sudah tinggi, anything resikonya bisa diturunkan. Anything. Rasa takut. Katanya kalau nanti tanggal 9 yang terpilih, yang terpilih Pak Jokowi akan muncul. Bu, kalau saya dengar itu artinya we have more reason to make Pak Jokowi President of Indonesia. Kenapa? Kalau belum jadi saja sudah ada ancaman, Anda mau 5 tahun penuh ancaman? Loh, belum jadi loh. Karena itu justru jangan sampai, it's the time to stop it. Kalau itu muncul sebagai ancaman. Karena kalau tidak, sekali kita mundur menghadapi ancaman, maka ancaman itu akan berulang lagi. Let's stop it now. Stop it now. Jadi, dan Ibu, jangan takut Bu. Daftar saja nyoblos. Kenapa? Nanti kalau perlu bikin hashtag. Tempat mana di sana ada ancaman. Munculkan, lalu dorong semua orang untuk ngasih perhatian. Jangan kita give up pada rasa takut yang dimunculkan. Kita sudah berhasil membebaskan diri rasa takut. Let's not make them back ke Indonesia. Jangan lagi. Ya. Jadi, Ibu, usul saya hadapi. Jangan dihindari. Supaya 5 tahun besok kita yang muncul trust, bukan fear. We need no more fear. Tapi what we need is trust. Nah, memang
Di saat menjalani agak tegang, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Nanti buat cerita anak-anak bagus, Bu. Dulu saya mau pemilu agak tegang, tapi yang saya pilih menang. Nah, di situ. Oke. Kita hari ini, teman-teman, the momentum is there. Kalau saya tadi pagi dari Jawa Barat, Pak Jokowi pun keliling. Kemarin saya berjalan sama-sama di beberapa daerah. Selama perjalanan itu kadang-kadang jadwalnya kacau. Kenapa jadwalnya kacau? Satu, memang padat. Tapi yang kedua, di tempat manapun diberhentikan oleh rakyat. Di tempat manapun, iring-iringan itu kijang di depan. Kira-kira 10 kijang di depan. Itu diberhentikan. Dan mobilnya Pak Jokowi seringkali orangnya pasang badan. Di depan mobilnya. Mau nggak mau berhenti, bukan? Mau nggak mau berhenti. Kalau nggak kan perkara, bukan? Pingin salaman dan Pak Jokowi bagiin kaos. Rasa bahwa ini presiden rakyat, ini pemimpin rakyat itu terasa sekali. Momentum is there. Jadi, dan ketulusan dan lain-lain. Ini teman-teman, karena itu harapan rakyat ini menjadi beban besar untuk Pak Jokowi. Beban besar. Republik ini urusannya banyak. Urusannya banyak. Karena itu kita semua harus sadar bahwa menjadikan di presiden itu penting, tapi menjaga agar kita tabah dalam proses perubahan itu tidak kalah penting. Jaga ketabahan kita. Kita ini mau cari nahkoda kapal tanker. Nahkoda kapal tanker. Kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Kalau mau belok beda sama speedboat. Speedboat panjang 5 meter. Anda belokkan kemudinya, saat itu juga belok. Kalau Anda naik kapal tanker, panjangnya 1 kilometer, lalu Anda mau merubah haluan, Anda harus merubahnya beratus-ratus kali. Baru pada kilometer ke-10 itu nampak belok. Dari 0 sampai 10, kita harus tabah dan percaya bahwa we are going to the right direction. Itu yang dilakukan. Jadi, now, apa yang harus dilakukan? Ada begitu banyak relawan. Relawan jangan hanya mengandalkan jari untuk mendukung Pak Jokowi. Dengan tweet, dengan nulis di keyboard, no. Mulai sekarang sampai tanggal 9, go out and get to vote. That's number 1. Keluar, jalankan sekarang, saatnya. Anda naik kendaraan umum, bicara soal Jokowi. Anda dekat ke rumah, lingkungan, bicara Jokowi. Kalau yang mengatakan adalah orang yang terpercaya, people listen. Mereka lebih percaya orang ngomong daripada dengerin iklan. Dengerin iklan, jauh lebih powerful. Dan lalu katakan, kenapa saya pilih Jokowi? Bawa modal itu. Kemudian teman-teman, get out betul. Ajak untuk terlibat, ajak untuk nyoblos. Kalau masih belum ada persyaratan-persyaratan, surat-suratnya beresin sesegera mungkin. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan bikin target. Bikin target. Kalau usul saya, supaya target itu bisa terkontrol, bikinnya as a group. Misalnya saya, Rene, ada Edward nih di sini. Kita kumpul bertiga. Rene berapa orang, saya berapa orang, Edward berapa orang. Ayo kerja 5 hari. Habis itu ketemu lagi. Udah dapat berapa? Kalau targetnya diri sendiri, meleset pun kita nggak ngomong ke siapa-siapa. Tapi kalau dijadikan grup, ada baru speaker aja kita udah kaget ya. Apalagi yang lainnya gitu. Lainnya itu imajinasi Anda sendiri-sendiri ya, gitu ya. Bukan saya tuh gitu. Jadi, teman-teman, nomor 1 itu get out the vote. Yang kedua, usul saya pada saat tanggal 8 malam Anda sudah mengkonfirmasi teman-teman yang akan nyoblos. Jadi 8 malam Anda konfirmasi, teleponin, SMS-in, kontak, jangan khawatir dan jangan malu. Ada pendukung tempat lain yang malu, tidak mau mengungkapkan dukungannya. Bagi orang yang mendukung Jokowi, tak ada beban moral sedikit pun untuk mengatakannya. Nggak ada. Karena itu, Anda katakan saya pilih Jokowi. Tanggal 8 malam. Tanggal 9, yang puasa boleh tidur dulu. Tapi jam 9 pagi, jalan ke TPS. Jalan ke TPS, pastikan teman-teman juga nyoblos.
Terus harus ada yang ikut mengawasi. Yang paling ditakutkan, kalau tidak ada intervensi dan lain-lain, insya Allah Pak Jokowi akan menang. Akan menang. Yang ditakutkan adalah ada intervensi-intervensi. Tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya dirasakan. Tapi apa yang terjadi? Perlawanan terhadap semua intervensi itu bukan karena perintah dari Jakarta. Perlawanan itu karena semua ingin memastikan orang yang kami percaya bisa terpilih jadi presiden. Itu yang akan melawan. Jadi yuk turun tangan, yuk terlibat. Awasi, jangan ditinggal. Anda pastikan suara-suara di tempat Anda itu laporannya jelas. Menjadi saksi itu biasanya harus dari partai-partai untuk menjadi saksi. Tapi Anda bisa menjadi relawan yang menyaksikan proses penghitungan. Dan jangan takut untuk mengatakan saya di sini berdiri atas nama Pak Jokowi JK untuk memastikan suara Pak Jokowi JK tidak hilang di TPS ini. Jadi dan yang terakhir teman-teman, ini menjelang harinya pasti tegang. Pasti tegang. Kalau pertempuran itu ini banyak pertempurannya jarak dekat dan bayonet nih. Jadi keluar pertempuran tuh lecet-lecet nih. Yang dengan teman, yang dengan saudara gitu kan. Lecet-lecet nih pertempuran ini. Di masa ini sekarang kita tunjukkan bahwa Jokowi JK didorong untuk menjadi presiden bukan sekedar supaya dia menang. Tapi tunjukkan bahwa kalau Pak Jokowi JK jadi presiden yang muncul adalah rasa damai. Peace yang muncul di situ. Jadi sekarang pendukung Jokowi JK tunjukkan supaya yang di tengah ini juga melihat. Kalau pendukung-pendukungnya saja kasar, pendukung-pendukungnya saja tak bersahabat, apa yang kita bisa harapkan 5 tahun ke depan? Nanti kalau saya mengkritik pemerintah, tidak ada pemerintah bebas kritik ya. 5 tahun ke depan pasti pemerintah dikritik. Kalau nanti saya ngeritik, muncul kekerasan dari pendukung-pendukungnya. Tidak, dalam hari-hari ke depan kita tunjukkan, silahkan mengkritik, tapi kita jawab dengan cara yang beradab, dengan cara yang damai, dengan cara yang terhormat. Jadi itu Rene yang kita bisa lakukan. Dan kalau itu udah jadi, saya yakin dan kita semua yakin 9 Juli menjadi tanggal yang bersejarah untuk Indonesia. Tepuk tangan buat Mas Anies Baswedan. Thank you. Sampaikan salam doa kami untuk Pak Jokowi dan Pak JK, Mas Anies. Kita akan teruskan perjuangan. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah mengundang di sini, semua yang sudah hadir. We are making history. Kita bagian dari sejarah perubahan. Kita bukan cuma belajar sejarah, kita menjadi anak-anak generasi baru yang membuat sejarah untuk Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Salam 2 jari.